Dodi adalah seseorang yang hidupnya tampak biasa dari luar. Namun di balik rutinitas yang terlihat normal itu tersembunyi sebuah teror yang tak pernah benar-benar pergi. Setiap malam, ketika tubuhnya terbaring lelah dan matanya terpejam, dunia lain menunggunya dengan kesabaran yang kejam. Dunia itu bukan sekadar mimpi, melainkan rangkaian mimpi buruk yang datang berulang kali, seolah memiliki kehendak sendiri untuk menghancurkan ketenangan batinnya. Awalnya, mimpi buruk itu datang tanpa pola. Kadang ia terbangun dengan napas terengah-engah. Kadang keringat dingin membasahi punggungnya. Dan kadang ia terjaga dengan perasaan takut yang sulit dijelaskan. Dodi mengira semua itu hanyalah akibat stres atau kelelahan. Ia mencoba mengabaikannya, menganggapnya sebagai gangguan sementara yang akan hilang dengan sendirinya. Namun, waktu membuktikan sebaliknya. Setiap mimpi selalu meninggalkan bekas yang nyata. Dalam tidurnya, Dodi sering merasa dikejar oleh bayangan tanpa wajah, berjalan di lorong sempit yang tak berujung, atau terperangkap di tempat asing yang terasa sangat nyata. Ia bisa merasakan dingin di kulitnya, tekanan di dadanya, dan ketakutan yang meresap hingga ke tulang. Ketika terbangun, tubuhnya memang kembali ke kamar tidur, tetapi perasaannya masih tertinggal di sana. Hari-hari Dodi mulai dipengaruhi oleh malam-malam itu. Ia menjadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan sering merasa cemas tanpa alasan yang jelas. Wajahnya tampak pucat, matanya menghitam oleh kurang tidur. Ia mulai takut untuk memejamkan mata, karena tidur berarti membuka pintu bagi teror yang sama. Malam bukan lagi waktu istirahat, melainkan medan pertempuran yang selalu ia kalah. Yang paling mengganggu adalah kesan bahwa mimpi-mimpi itu saling terhubung. Tempat-tempat yang ia kunjungi dalam tidur terasa familiar, seolah ia pernah berada di sana sebelumnya. Bayangan yang mengintainya tampak semakin dekat dari waktu ke waktu. Setiap malam, ancaman itu terasa lebih jelas, lebih mendesak, dan lebih personal. Dodi mulai merasa bahwa mimpi buruk tersebut bukan sekadar bunga tidur, melainkan pesan yang dipaksakan kepadanya. Perlahan, batas antara mimpi dan kenyataan mulai memudar. Kadang-kadang, ketika terjaga di siang hari, Dodi merasakan sensasi yang sama seperti dalam tidurnya. Lorong-lorong sempit terasa muncul dalam pikirannya saat ia berjalan di jalan yang ramai. Bayangan-bayangan gelap seperti mengikuti dari sudut penglihatan. Ia sering terkejut oleh suara kecil, detak jam, atau hembusan angin, karena semuanya mengingatkannya pada suasana mimpi buruk. Dodi mencoba mencari makna di balik semua itu. Ia mengingat kembali masa lalunya, mencoba menemukan kesalahan atau trauma yang mungkin terkubur dalam ingatan. Ada rasa bersalah yang samar,
Perasaan bahwa ia pernah mengabaikan sesuatu yang penting atau melukai seseorang tanpa menyadarinya. Mimpi-mimpi itu seolah menariknya kembali ke bagian hidup yang ingin ia lupakan, memaksanya untuk menatap sesuatu yang belum pernah ia hadapi sepenuhnya. Semakin lama, mimpi buruk itu berubah menjadi semacam rutinitas. Setiap malam memiliki pola yang sama, namun selalu dengan detail yang semakin tajam. Dodi mulai mengenali tanda-tanda sebelum teror itu datang. Detak jantungnya akan melambat secara aneh, tubuhnya terasa berat, dan pikirannya tenggelam dalam kegelapan. Ia sadar bahwa dirinya sedang tertidur, tetapi tidak mampu bangun. Kesadaran itu justru memperparah ketakutannya. Ada malam-malam ketika Dodi merasa mimpi itu mengamati dirinya, bukan sebaliknya. Ia merasa seperti menjadi objek dalam permainan yang kejam, di mana aturan tidak pernah dijelaskan. Setiap usaha untuk melarikan diri selalu berakhir di tempat yang sama. Lorong, bayangan, dan rasa terancam itu terus berulang, seolah ada sesuatu yang menunggu di ujungnya, sesuatu yang belum siap ia temui. Pengaruh mimpi buruk itu mulai merusak hubungannya dengan dunia nyata. Ia menjauh dari orang-orang, lebih sering menyendiri, dan tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tidur siang pun tak lagi aman, karena mimpi itu tidak mengenal waktu, bahwa saat matanya terpejam hanya sebentar, teror itu bisa menyusup dengan cepat, seakan tidak ingin memberi ruang baginya untuk beristirahat. Pada suatu titik, Dodi menyadari bahwa melarikan diri tidak lagi menjadi pilihan. Kekuatan yang terus ia hindari justru tumbuh semakin besar. Ia mulai menerima kenyataan bahwa mimpi-mimpi itu adalah bagian dari dirinya, entah sebagai peringatan, hukuman, atau cerminan dari sesuatu yang belum terselesaikan. Kesadaran ini tidak serta-merta menghilangkan rasa takut, tetapi memberinya sudut pandang baru. Dalam mimpi-mimpi berikutnya, Dodi tidak lagi berusaha lari secepat sebelumnya. Ia mulai memperhatikan detail, merasakan setiap langkah, dan membiarkan ketakutan hadir tanpa perlawanan. Bayangan-bayangan itu masih ada. Lorong-lorong masih menyesakan, namun ada perubahan kecil dalam dirinya. Ia tidak lagi sepenuhnya pasrah. Ada keinginan untuk memahami, bukan sekedar bertahan. Mimpi buruk itu tidak pernah benar-benar berhenti, namun perlahan intensitasnya berubah. Teror yang dulu terasa mutlak mulai bercampur dengan kesadaran. Dodi menyadari bahwa meskipun ia tidak bisa mengendalikan apa yang muncul dalam tidurnya, ia masih memiliki pilihan tentang bagaimana menghadapinya. Setiap malam menjadi ujian kesabaran dan keberanian untuk hanya ketakutan. Hingga kini, Dodi masih hidup berdampingan dengan mimpi-mimpi buruk tersebut. Mereka datang dan pergi seperti gelombang, kadang tenang, kadang menghantam tanpa ampun. Namun ia belajar bahwa teror terbesar bukanlah bayangan dalam tidur,
melainkan ketakutan untuk menghadapi dirinya sendiri. Dalam kegelapan mimpi itu, Dodi perlahan mengenal sisi terdalam dari jiwanya. Sisi yang selama ini ia hindari, namun justru menjadi kunci untuk bertahan.